Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Teknik Green Building yang beranggotakan Fauzan Raffi Nur Ananda, Muhammad Abid Baihaqi, dan Cynthia Dundani Soeharto akan menyampaikan mengenai perubahan iklim dan green building. Kita tahu pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Sedangkan perubahan iklim sendiri merupakan perubahan yang signifikan pada iklim seperti suhu udara atau curah hujan selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari global warming. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, sebagian besar peningkatan suhu bumi diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Peningkatan suhu bumi diperkirakan akan menyebabkan perubahan pada bumi seperti naiknya permukaan laut, terjadinya fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat dari pemanasan global, sektor yang lainnya pun akan terganggu, seperti menurunnya hasil pertanian akibat cuaca ekstrim, mulai menghilangnya gletser, dan punahnya berbagai spesies hewan. Beberapa waktu ini, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrooksida, dan gas rumah kaca lainnya melakukan penetrasi yang menyebabkan rusaknya atmosfer bumi. Akibatnya, energi panas dan radiasi matahari yang dipantulkan bumi justru ditahan oleh gas rumah kaca, sehingga panas tersebut pun terperangkap yang mengakibatkan suhu bumi meningkat. Kenaikan suhu lokal juga berbanding lurus dengan lajunya pembangunan kota. Menurut NASA tahun 2009, pembangunan di kota-kota besar menyebabkan perubahan suhu global yang berakibat adanya perubahan unsur iklim, terutama kenaikan suhu udara. Contohnya di kota Jakarta yang telah menjadi sorotan dunia karena telah ikut menyebabkan perubahan iklim dunia dengan segenap akibatnya. Adanya pembangunan yang pesat seperti gedung-gedung tinggi secara langsung maupun tidak langsung akan merubah karakteristik permukaan fisik tanah. Pembangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi juga akan mempengaruhi sirkulasi udara dan menghambat gerakan angin. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya olakan dan turbulensi yang bergerak naik. Angin yang bergerak ke atas ini akan membawa partikel-partikel seperti polutan, debu, asap kendaraan, dan sebagainya ke atmosfer permukaan. Pembangunan gedung-gedung yang berdinding kaca juga akan memantulkan radiasi panas dari matahari, sehingga daerah sekitar gedung ini akan mengalami peningkatan panas. Partikel-partikel halus atau asap industri dan asap kendaraan bermotor yang diemisikan ke dalam atmosfer juga akan bertindak sebagai gas rumah kaca, sehingga hal inilah yang menyebabkan peningkatan suhu di perkotaan. Untuk itu, konsep green building menjadi salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2001 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, di mana hal ini dilakukan sebagai kontribusi untuk melakukan perlawanan terhadap krisis perubahan iklim. Peraturan tersebut dibangun di atas 3 pilar, di mana salah satunya adalah penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung atau bangunan sipil yang harus menerapkan konstruksi berkelanjutan untuk menjaga pelestarian lingkungan. Penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan prinsip konstruksi ramping dan penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan. Teknologi BIM turut memberikan kontribusi dalam mengatasi perubahan iklim. Di antaranya, model informasi yang dihasilkan digunakan secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap operasi dan pemeliharaan termasuk renovasi, pembongkaran, dan pekerjaan konstruksi bangunan di kemudian hari. Penggunaan teknologi BIM dapat dilakukan crash detection serta analisis energi, efisiensi material, dan analisis keberlanjutan, sehingga lebih efisien dalam penggunaan energi yang tentunya menghemat biaya dan waktu. Pembangunan gedung menyumbang sekitar 40% dari energi global konsumsi. Dengan penggunaan BIM pada proyek San Francisco Federal Building Projects, ini dapat menghasilkan rancangan desain yang menghemat energi dengan memotong 50% energi yang dibutuhkan bangunan kantor pada umumnya. Dengan konsep ini, bangunan didesain dengan lebar yang optimal dengan memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan secara alami. Selain itu, dalam pembangunannya, bangunan ramah lingkungan harus memaksimalkan sumber daya yang ada.
dan tidak menggunakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang berlebihan. Contoh penerapannya di Indonesia ada di Sevi Center, Menara BCA, Alam Mandala Tower, Pacific Place Mall, gedung utama Kementerian Pekerjaan Umum. Sekian yang bisa disampaikan mengenai perubahan iklim dan juga green building. Terima kasih.